Bule ini tak pernah menyangka hatinya akan tertinggal di Indonesia. Awalnya ia bertemu seorang perempuan yang menurutnya terasa berbeda. Bukan hanya karena senyumnya, tapi karena ada rasa yang tiba-tiba begitu dekat dan begitu nyata. Namun waktu membuatnya harus pulang ke negaranya, dengan membawa perasaan yang tak bisa ia tinggalkan. Jarak pun hadir sebagai penghalang, tapi bukan akhir dari segalanya. Lewat video call, mereka tetap terhubung. Dan tanpa sadar, rindu itu justru tumbuh semakin dalam. Sampai pada satu titik ia sadar, ini bukan lagi sekedar mencoba, tapi tentang kepastian. Ia pun memutuskan kembali ke Indonesia, menemui wanita yang telah mengisi hatinya. Tak butuh waktu lama, ia pun melamar sang pujaan hati dan mengikat kisah mereka dalam sebuah pernikahan. Sejak saat itu, cerita mereka bukan lagi tentang jarak, melainkan tentang kebersamaan. Hingga akhirnya, kebahagiaan itu terasa semakin lengkap saat sang buah hati hadir di tengah mereka. Cinta yang dulu sederhana, kini tumbuh menjadi keluarga yang utuh dan hangat. Di balik kisah cinta yang terlihat indah, pernikahan beda budaya seringkali menyimpan cerita perjuangan yang tidak sederhana. Salah satunya adalah kisah seorang bule yang jatuh cinta dan akhirnya menikah dengan orang Indonesia. Akhirnya, menikah. Mbak Indo ini dipersunting Mas Bule yang membawa warna baru dalam hidupnya. Perbedaan budaya bukan jadi penghalang, justru jadi cerita yang mereka nikmati bersama. Belajar bahasa, kebiasaan, hingga cara berpikir. Kadang salah paham, tapi seringnya jadi tawa. Bukan berarti selalu mudah, tapi meski ada tantangan, mereka tetap menikmati perjalanan bersama, bukan sekadar bertahan. Awalnya, semua terasa seperti cerita romantis pada umumnya. Mereka bertemu, saling tertarik, lalu mulai mengenal satu sama lain. Perbedaan bahasa, kebiasaan, dan latar belakang justru terasa menarik, seolah menjadi warna baru dalam hubungan mereka. Betapa beruntungnya Mbak Bule ini dipertemukan dengan Mas Jawa yang sederhana, tapi penuh ketulusan. Dari cara ia menatap hingga menjaga tanpa banyak kata, perlahan membuatnya merasa aman dan dihargai. Jauh dari tempat asalnya. Justru di sini, ia menemukan rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya soal pesona yang terlihat, tapi tentang hati yang membuatnya akhirnya merasa pulang. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan budaya yang awalnya terlihat unik mulai menghadirkan tantangan nyata. Dalam budaya Indonesia, keluarga memegang peran yang sangat penting. Keputusan besar, termasuk pernikahan, seringkali melibatkan restu orang tua dan bahkan keluarga besar. Bagi sebagian bule yang terbiasa dengan budaya individualis, hal ini bisa terasa membingungkan. Mereka harus belajar bahwa Bule asal Kanada ini sedang naik angkot di suatu tempat di Jakarta, tapi dia ternyata tidak sendiri, karena dia ditemani oleh teman wanitanya yang juga orang Indonesia. Si bule kemudian mengatakan bahwa mereka akan menuju ke sebuah restoran Padang, karena menurut si bule, hari ini teman wanitanya ini mengajaknya untuk makan siang bersama ayahnya. Setelah sampai, temannya kemudian berkata, "Ayahku sudah menunggu di dalam, ayo kita masuk." Mereka pun segera masuk. Lalu setelah itu, si bule akhirnya makan bersama teman wanitanya ini, didampingi ayahanda tercinta di sampingnya. Ketika makan, si bule pun banyak bertanya mengenai makanan yang disantapnya, karena ternyata dia baru kali ini makan masakan Padang. Tapi pertanyaannya, bagaimana bule ini bisa berteman dengan seorang wanita asal Indonesia, dan di mana mereka bertemu pertama kali? Ternyata, mereka pertama kali bertemu di luar negeri ketika sedang traveling, sehingga lama-kelamaan, mereka kemudian menjadi akrab dan akhirnya sering traveling bersama ketika di luar negeri. Dan sekarang, mereka rupanya sudah berstatus pacaran dan tugas selanjutnya dari si bule cenderung menghindari konflik secara langsung, sementara pasangan dari budaya barat mungkin lebih terbuka dan blak-blakan. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Bahasa juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun banyak pasangan menggunakan bahasa Inggris sebagai penghubung, tetap saja ada nuansa emosi dan makna yang terkadang sulit diterjemahkan. Hal-hal kecil bisa menjadi besar hanya karena salah pengertian. Namun, di balik semua tantangan itu, ada proses belajar yang luar biasa. Pasangan ini belajar untuk saling menghargai perbedaan, menemukan titik tengah, dan membangun cara komunikasi yang baru. adalah bagaimana menaklukkan hati ayah pacarnya ini, karena sepertinya ekspresinya terlihat cukup dingin ketika menjamu mereka. Tapi semuanya bisa dipahami, karena sebagai seorang ayah, dia tentu harus melindungi putrinya, termasuk harus selektif memilih calon suami untuk putrinya ini.
Hari berganti hari, mereka pun kembali lagi ke luar negeri. Namun, si bule rupanya ingin membuktikan bahwa dia benar-benar serius dengan hubungan cintanya ini dan tidak ingin dianggap sebagai laki-laki yang suka mempermainkan anak orang. Hal itu akhirnya membuat mereka kembali lagi ke Jakarta, namun kali ini, si bule datang dengan satu tekad, yaitu dia ingin menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Dia pun dijemput oleh calon ayah mertuanya dengan penuh keceriaan. Lalu setelah itu, momen sakral pun akhirnya tercipta, yaitu momen ketika seorang ayah yang akhirnya melihat puterinya dipersunting oleh seorang pria. Mereka pun menikah di sebuah gereja di Jakarta dengan dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak, termasuk keluarga si bule yang sudah jauh-jauh datang dari Kanada. Tapi sayang, setelah menikah, mereka harus kembali lagi ke luar negeri dan harus kembali meninggalkan sang ayah di Jakarta. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali lagi ke Jakarta, tapi kini semuanya sudah berbeda, karena kali ini, mereka pulang untuk membawa hadiah seorang cucu untuk ayah mereka. Sang kakek pun akhirnya sangat bahagia, itu karena untuk pertama kalinya, dia akhirnya menimang cucunya. Bahkan setelah sampai ke rumah, dia terus menghabiskan waktu bersama cucunya, karena mungkin dia tahu, suatu saat nanti, cucunya akan meninggalkannya lagi untuk kembali ke Kanada. Mereka juga belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen untuk memahami dunia pasangan. Bagi si bule, tinggal di Indonesia berarti beradaptasi dengan budaya baru, dari makanan, tradisi, hingga cara hidup masyarakat. Sementara bagi pasangan Indonesia, ini juga menjadi perjalanan untuk membuka diri terhadap perspektif yang berbeda. Kunci dari keberhasilan hubungan seperti ini bukanlah menghilangkan perbedaan, tetapi menerima dan merayakannya. Karena justru dari perbedaan itulah hubungan menjadi lebih kaya dan penuh makna. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta lintas budaya bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Dengan komunikasi, rasa hormat, dan Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.